Keseharian umat muslim tentu tak lepas dari kegiatan wajib beribadah salat 5 waktu. Selain syarat sah menutup aurat, baik untuk laki-laki dan perempuan, salah satu elemen yang kerap terlihat tentulah sajadah. Tak bisa dipungkiri, sejak kecil kita telah diperkenalkan dengan sajadah yang berfungsi sebagai alas untuk sholat. Baik di rumah ataupun di masjid, rasa-rasanya tak afdol juga tak memakai sajadah. Sejadah itu penting banget karena kan sejadah sebagai alas ya, alas untuk kita biar terhindar dari najis. Penting sih Kak, karena itu buat menambah khusyuan sholat, terus juga biar nggak kotor kan. Jadi kan kalau sholat itu harus bersih. Tetapi meski terlihat sederhana, pembuatan sajadah ternyata tak boleh main-main. Bahkan ada verifikasi ketat terkait dengan proses produksinya. Tim Secret Story berkunjung ke salah satu pabrik sajadah yang ada di kawasan Cibinong, Bogor. Anop, selaku pengusaha sajadah menyebut, siapapun yang memproduksi alas sholat ternyata harus memastikan semua elemennya masuk dalam kategori halal. Kalau halal itu bukan berarti hanya benangnya, bahan bakunya, melainkan lingkungan produksi. Cara produksi, cara penyimpanan barang. Banyak orang mungkin mikirnya ya udah sejadah kan, nggak mungkin nggak halal. Cuman kalau nggak mungkin nggak halalnya kan, kalau kita sebagai produsen kita tahu, kita minta sertifikasi halal dari pabrik benang yang di luar negeri mereka tidak berani kasih. Kita harus mengganti pabrik. Ya, ternyata tidak semudah itu untuk memproduksi sebuah sajadah. Lingkungan tempat memproduksi benang pun juga menjadi salah satu syarat sah sajadah halal. Anop sendiri baru mendapatkan sertifikasi halal dari Kementerian Agama pada tahun 2022 silam. Satu lingkungan pabrik itu emang harus halal, nggak boleh ada makanan minuman dibawa dari luar, nggak boleh ada hal-hal yang haram sih itu sebenarnya. Lantas, bagian produksi mana saja yang harus menjadi perhatian para pengusaha sajadah? Jika merunut dari prosesnya, pembuatan sajadah sendiri cukup rumit dan melewati banyak tahapan. Pertama, gumpalan benang besar berwarna kuning dimasukkan ke dalam mesin tenun sebagai bahan dasar sajadah. Kemudian benang kecil dengan ragam warna dimasukkan pula ke dalam mesin tenun untuk membuat pola dan warna tertentu. Pada mesin inilah minyak pelumas yang digunakan tidak boleh mengandung unsur haram. Kalau pelumas sih biasa kita ya solar biasa, minyak. Jadi emang sudah beredar di Indonesia. Yang sudah emang tersertifikasi halal juga. Karena pada waktu mengajukan sertifikasi, kita kan harus memperlihatkan semua produk yang kita gunakan. Jadi mereka mengecek satu persatu. Ini tuh makan prosesnya lama banget. Dengan jumlah total mencapai 40 unit, setengah dari mesin tenun tersebut akan bekerja selama 24 jam terus-menerus. Setengahnya lagi akan digunakan keesokan harinya, sementara mesin lain dimatikan. Dalam satu hari, 20 unit mesin tenun ini bisa memproduksi puluhan ribu sajadah yang lengkap dengan pola dan warna masing-masing. Baru setelah itu, sajadah akan dimasukkan pada tahap penguapan. Penguapannya sih biar lebih halus saja Bu. Terus kan proses-proses itu di mesin juga kan kalau keluar dari mesin langsung dari pertenunan, bulunya tidak rata. Jadi itu yang kita ada itu mesin sharing. Jadi bulunya tuh diratain halus semua biar lebih ya kebuka lah, lebih halus. Untuk bahannya, Anop biasa memakai velvet atau beludru agar memberikan kesan yang nyaman ketika beribadah. Baru setelah itu, kegiatan quality control pertama dilakukan. Di sini tiap sajadah diperiksa motif, warna, serta kondisi benangnya. Tahap ini akan menentukan grade atau kualitas dari sajadah tersebut yang berpengaruh terhadap harga jual.
Kalau kita sebenarnya QC-nya ada dua, Bu. QC ada yang, jadi kita menjual produk kita, yang kita sudah keluarkan ke pasar, itu produk yang grade A. Kita ada juga barang-barang yang grade B, itu adalah yang reject, jadi seperti ada garis sedikit di sejadahnya, itu kita ada pasar beda lagi. Jika tahap pengendalian mutu pertama selesai, sajadah pun siap untuk dipotong. Setelah itu, sajadah diobras pada bagian tepi agar memiliki tampilan yang lebih rapi. Disinilah pemasangan logo halal dilakukan. Labelnya kita produksi sendiri, cuman ada seperti guideline lah dari Kementerian Agama bahwa kita kan harus mengikuti warna ini, warnanya, dan kita harus memperlihatkan logonya, itu diwajibkan semua oleh Kementerian Agama. Terakhir, sajadah dirapikan dan dilakukan quality control kedua. Setelah di-packing, sajadah pun siap dijual ke pasaran. Untuk harganya pun sangat variatif, dari Rp10.000 untuk ukuran kecil sampai Rp40.000 untuk ukuran sedang. Sementara untuk sajadah kualitas premium yang berbahan tebal bisa mencapai Rp100.000. Lantas, jika menyebut sajadah, apakah alas ibadah ini memang sudah dipakai sejak turunnya Islam? Dari berbagai catatan, Nabi Muhammad memang seringkali terlihat memakai alas salat dari bentuk yang berbeda. Dari sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah digunakan. Rasulullah suka menggunakan daun palem untuk beliau berdoa, sholat, dan menjalankan ibadah lainnya. Masuk kepada abad pertengahan di Kairo dan Mesir, mulailah menggunakan sajadah-sajadah. Disitulah mulai peradaban sajadah dikembangkan. Pada masa itu, alas digunakan untuk menghindari lantai atau tanah yang mengandung hal-hal najis sehingga sholat tetap sah. Secara hukum, sajadah sebenarnya tak memiliki kriteria tertentu. Namun, menurut Rangga Aba-Atta, alangkah baiknya jika sajadah yang digunakan selaras dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi, saat kita sholat, ada 7 titik yang wajib harus kita tempatkan pada tempatnya, menempel pada posisinya. Khawatirnya kening kita tidak sujud secara sempurna karena terlapisi terlalu tebal. Tapi ya kalau sekiranya tebal itu hanya untuk kenyamanan, dalam tanda kutip, tidak menghilangkan daripada kewajiban kening kita untuk benar-benar sujud, maka tidak ada masalah. Sajadah sah-sah saja selama tidak mengandung simbol-simbol yang diharamkan, yang dilarang oleh Islam itu sendiri, hewan-hewan, binatang-binatang, dan gambar-gambar yang dilarang oleh Islam itu sendiri. Meski telah menjadi satu hal yang tak bisa dilepaskan dari sholat, sejatinya sajadah bukanlah hal yang wajib. Pada dasarnya, seluruh dataran bumi bisa digunakan sebagai tempat sholat, kecuali 2 tempat, kuburan dan kamar mandi. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan sajadah sifatnya wajib. Tapi Rasulullah menggunakan, iya. Pernahkah Rasulullah tidak menggunakan? Pernah. Karena Rasulullah mengatakan bahwa seluruh isi bumi ini adalah tempat untuk bersolat, untuk beribadah, untuk sujud kepada Allah. Hanya 2 tempat yang tidak digunakan adalah kuburan dan kamar mandi. Jadi sesungguhnya sifatnya adalah kesuciannya yang diambil, bukan pada khusus sajadahnya.